Saya dari kelompok 4 dokumentasi keperawatan. Hari ini saya ingin mempresentasikan tema yang berjudul model dokumentasi Cheating by Exception atau CBA. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putri Balkis, lalu diikuti dengan nama kelompok saya Anita Puspitasari, Dian Agustin, Dinda Yulia, Friska Puspitasari, Giva Marbelinda, Muhammad Fajar Sidik, Muhammad Geraldi, dan Rosmita Wulandari. Oke, langsung saja. Pengertian dari cheating by exception adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Keuntungan CBA yaitu mengurangi penggunaan waktu yang digunakan untuk asuhan langsung pada klien. Keuntungan pencatatan menggunakan CBA ada 8. Yang pertama, data yang tidak normal nampak jelas. Yang kedua, data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Yang ketiga, menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Yang keempat, pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Yang kelima, data klien dapat dicatat pada format dan secepatnya. Yang keenam, informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Yang ketujuh, jumlah halaman lebih sedikit digunakan dalam dokumentasi. Yang kedelapan, rencana tindakan keperawatan disampaikan sebagai catatan yang permanen. Di sini juga ada kerugian pencatatan menggunakan CBA. Yang kesatu, pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Selanjutnya, ada pencatatan rutin sering diabaikan. Yang keempat, ada pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. Yang kelima, tidak mengakomodasi pencatat dipilih ilmu lain. Yang keenam, dokumentasi proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Pedoman penulisan CBE. Yang pertama, data dasar dicatat untuk setiap klien dan disimpan sebagai catatan yang permanen. Daftar diagnosa keperawatan disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit dan menyediakan daftar untuk semua diagnosa keperawatan. Ringkasan pulang ditulis untuk setiap diagnosa keperawatan pada saat klien pulang. Catatan perkembangan digunakan sebagai catatan respon klien terhadap intervensi melalui tempat tinggal klien. CBE mengintegrasikan 3 komponen kunci, yaitu yang pertama flowchart, yang berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan termasuk instruksi dokter dan catatan pendidikan dan pencatatan pemulangan pasien. B. Dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan, sehingga menggunakan pencatatan tentang hal rutin secara berulang kali. Oleh karena itu, standar harus cukup spesifik dan menguraikan praktik keperawatan yang sebenarnya serta harus dilakukan oleh perawat di bangsal, walaupun ada juga standar khusus yang disusun sesuai unit masing-masing. Yang selanjutnya, formulir dokumentasi yang diletakkan di tempat tidur pasien. Di sini ada contoh kasus DS-nya, yaitu Tuan X datang ke rumah sakit Budi Husada, 54 tahun, masuk dengan keluhan utama yaitu nyeri dada sebelah kiri, terus terasa sesak dan selama 1 hari. Nyeri dirasakan sebelah kiri dan menyebar ke punggung kanan, terasa sesak, jiwa bernapas. Klien pernah mengalami hipertensi selama lebih dari 1 tahun yang lalu. Terus di sini ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada toraks. Di situ kita lihat dari pergerakan dada sedikit mengembang. Terus ketika diperkusi terdengar suara sonor. Terus pada auskultasi suara napas vesikular, dan di integumen terdapat luka tusuk IP pada tangan kiri.
pemeriksaan penunjang, ECG kesimpulannya yaitu PJK, out myocardial infarct anterior, hasil blood gas yaitu pH 7,322, PCO 231,3 dan seterusnya ada PO 275,3, HCO 15,8 dan BE min 10,2. Terus ada kaliumnya yaitu 4,2 dan natriumnya 1,42. Analisa data. Data, masalah, dan etiologi. Data subjektif. Klien mengungkapkan sesak saat beraktivitas. Data objektif. Nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, hasil toraks foto, CTR 51%, hasil ECHO, EF 51%S, penurunan kardiak output, kegagalan jantung dalam pompa mekanik. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko terjadinya penurunan kardiak output berhubungan dengan kegagalan jantung. Intervensi keperawatan DX. Resiko terjadinya penurunan kardiak output berhubungan dengan kegagalan jantung dalam melakukan pempompaan. Jelaskan pada klien tentang pentingnya istirahat jika dada terasa berat atau sesak atau pusing. Yang kedua, anjurkan pada pasien untuk beristirahat dalam posisi tengah duduk. Yang ketiga, kolaborasi dalam pemberian obat digitalis. Yang keempat, observasi KU pasien, TTP, dan keluhan klien. Implementasi. Menjelaskan pada klien bahwa istirahat jika terasa sesak akan mengurangi kerja jantung yang berlebihan. Menata bantal tinggi agar klien dapat istirahat setengah duduk. Memberikan obat pagi 1 tablet ISDN 5 mg. Mengamati KU pasien. Menghitung frekuensi pernapasan. Mengukur tekanan darah. Evaluasi. S. Pasien tidak merasa nyeri. O. Pasien tidak pucat. Nadi 96 kali per menit. Tensi 130 per 90 mmHg, respirasi 20 kali per menit. A. Masalah keperawatan tidak terjadi. P. Rencana perawatan dihentikan. Terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit, membiru indraku.